Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, momen haru Iwan Bule pamit ke Sintayong dan pemain Timnas Indonesia U20. Coach Sin buka peluang coret 3 pemain bintang. Jadi momen reformasi sepak bola Indonesia, Erick Thohir resmi terpilih jadi ketum PSSI. Muhammad Iryawan resmi menyatakan sudah melepas jabatannya sebagai ketum PSSI, di mana dalam kata sambutannya di Kongres Luar Biasa PSSI, Muhammad Iryawan atau Iwan Bule pun meminta maaf pada anggotanya jika selama ia bekerja banyak kekurangan. Selain itu, ia pun berterima kasih kepada seluruh elemen yang sudah membantu dalam kepengurusannya di PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sedih karena Muhammad Iryawan alias Iwan Bule tidak lagi menjadi Ketua Umum PSSI setelah Kongres Luar Biasa digelar di Jakarta pada Kamis 16 Februari. Ia pun berterima kasih kepada Iwan Bule atas segala dukungan yang diberikan selama ini. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, Muhammad Iryawan merupakan orang yang menggemari dan sangat mencintai sepak bola. Sintayong juga menyebut bahwa Iryawan adalah orang yang baik dan cocok dengan dirinya. Selain itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga mengungkapkan momen yang membuat dirinya tersentuh selama Muhammad Iryawan menjabat sebagai ketum PSSI. Momen itu adalah ketika Timnas Indonesia disewakan pesawat pribadi untuk berkompetisi di Piala AFF 2022. Ia merasa Iwan Bule sangat peduli dengan anak-anak asuhnya. Sebelum lengser dari kursi Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan menyempatkan diri menyambangi pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20 pada Rabu 15 Februari kemarin, yakni untuk berpamitan. Sekitar pukul 12 siang saat gerimis mengguyur lapangan Senayan, Iryawan mengumpulkan pemain di tengah lapangan. Begitu semua sudah melingkar, Sin memberi aba-aba agar pemain membukukan badan ke Iryawan. Dalam kesempatan ini, Iwan Bule memberikan semangat kepada punggawa Garuda yang tengah bersiap untuk 2 turnamen besar. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Purnawirawan Polisi Bintang 3 itu juga meminta Sintayong untuk bertahan di Timnas Indonesia. Kendati Iryawan mundur, ia pun masih berjanji akan terus memantau dan membantu Timnas Indonesia jika diperlukan. Sebut Sintayong seperti badut, Thomas Doll disemprot Iwan Bule. Muhammad Iryawan alias Iwan Bule memberikan tanggapannya soal pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang menyebut Sintayong seperti badut. Ia sangat menyayangkan perkataan Doll terhadap Sintayong, di mana ia juga mengatakan tidak seharusnya kata-kata seperti itu diucapkan. Saya masa nyari pelatih internasional pelatih badut kan gak mungkin. Ini disetujui rapat exco dulu. Sangat disayangkan tapi untungnya sudah minta maaf. Tapi sekali lagi jangan seperti itulah. Karena kompetisi bergulirkan karena kebutuhan timnas. Itu komitmennya, ucap Iryawan. Sintayong kecewa Indonesia anggap sepele Piala Dunia U20. Sintayong menilai Indonesia menganggap sepele Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di dalam negeri pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Hal tersebut lantaran banyak pihak yang merasa karena sudah pasti lolos ke pesta sepak bola usia muda tertinggi FIFA itu, persiapan dianggap tidak terlalu penting. Hal itu terlihat dari sejumlah klub yang berat hati bahkan enggan melepas pemainnya. Padahal kata Sintayong, harus disadari bersama bahwa level sepak bola Indonesia masih di bawah. Karenanya Sintayong merancang program jangka panjang, di mana dengan roadmap yang telah disiapkan, Sin berharap performa Timnas Indonesia U20 tidak mengecewakan di Piala Dunia U20 2023. Selain itu, meski bersiap dengan durasi 1 bulan menjelang kejuaraan, ini dianggap tidak cukup. Di mana banyak hal yang harus dilakukan Sintayong dalam pemusatan latihan agar bisa bersaing dengan negara lainnya. Dengan mata merah, Sintayong curhat tentang Timnas Indonesia. Sesi wawancara Sintayong dengan jurnalis baru selesai. Rekaman sudah dimatikan, namun pelatih asal Korea Selatan itu kembali angkat suara soal Timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun ini tanpa diminta mencurahkan isi hatinya soal Timnas Indonesia. Sambil melepaskan seluruh kata-kata hatinya, tampak matanya memerah menahan gemuruh di dada yang sudah lama dipendam. Coach Sin buka peluang coret 3 pemain bintang. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong mengatakan ada peluang mencoret Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Ronaldo Kuateh dari skuad Piala Dunia U20. Hal ini karena Marcelino, Muhammad Ferrari, dan Ronaldo tidak kunjung bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Absennya 3 pemain itu mengakibatkan mengganggu program latihan yang telah dirancang oleh Sintayong. Ia lantas mengatakan harus cari solusi bagaimana Timnas Indonesia U20 bisa bermain tanpa ketiga bintang lapangan hijau tersebut.
Sebagai informasi, PSSI akan menggelar turnamen mini yang melibatkan 4 negara. Turnamen mini itu rencananya awalnya akan dimainkan di GBK, tapi hingga saat ini belum diketahui apakah mendapatkan izin pemakaian dari PPK GBK selaku pengelola. Pasalnya hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak pengelola GBK. Stadion ini sendiri pada dasarnya memang harus disterilkan karena dalam masa persiapan menuju Piala Dunia U20 2023. Untuk itu, opsi keduanya adalah Stadion Patriot sebagai venue mini turnamen internasional. Gabung klub Turki Media Malaysia sanjung Ronaldo Kuate. Media Malaysia ikut menyoroti kepindahan Ronaldo Kuate ke Bodrumspor. Wonderkid Madura United ini digait dengan durasi kontrak hingga Mei 2025 mendatang. Melihat kepindahan Ronaldo ke klub Turki, Media Malaysia tidak heran. Karena memang Ronaldo memiliki bakat yang sangat luar biasa dan sudah lama disorot oleh media. Lalu dia menjadi pemain termuda dalam sejarah Liga Indonesia, yakni di usia 16 tahun, 10 bulan, dan 15 hari. Selain itu, pada Januari tahun lalu dia juga mencetak rekor sebagai pemain termuda ketika timnas Indonesia melawan Timor Leste. Maka melihat rekor yang diciptakannya tidak mengherankan kenapa klub-klub luar negeri termasuk Bodrumspor berusaha mendapatkan jasa Ronaldo Kuate. Lecut semangat timnas U20, Sintayong ingatkan lawan berat di Piala Asia dan Piala Dunia. Lecut semangat penggawa Garuda, Sintayong pun mengingatkan bahwa Piala Asia U20 2023 merupakan kejuaraan penting kendati Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023, yakni karena berstatus sebagai tuan rumah. Selain itu, Coach Sintayong juga mengingatkan bahwa lawan yang akan dihadapi tidaklah mudah, alias tim-tim kuat yang memiliki kualitas di atas timnas Indonesia, seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Uzbekistan. Sandi Ramdhani memutuskan untuk bertahan di Sabah FC di musim ini, di mana pemain berusia 24 tahun tersebut merasa Sabah FC menjadi tempat terbaiknya untuk saat ini. Apalagi klub yang dilatih oleh Ong Kim Swee ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Selain itu, Sabah FC juga berkesempatan untuk bermain di Piala AFC 2023, sehingga Sandi Ramdhani memutuskan untuk bertahan. Bersama Sabah FC, Sandi Ramdhani mengkoleksi 23 pertandingan di sebuah kompetisi dengan mencetak 5 gol dan 7 assist. Terbaru, ia pun baru saja mencetak gol kemenangan saat Sabah FC menang 6-0 atas klub Singapura Geylang International dalam laga uji coba. Jadi top skor bersama PSM Makassar, Ramadan Sananta coba goda Sintayong. Striker PSM Makassar mencoba menggoda pelatih timnas Indonesia Sintayong lewat penampilan apiknya bersama klub. Bahkan saat ini, Ramadan Sananta menjadi top skor sementara klub berjuluk Cuku Eja itu. Di mana bersama klubnya, Ramadan Sananta telah mencatatkan 14 kali penampilan dan mencetak 8 gol dan 1 assist. Hal ini pun tentunya bisa menjadi pertimbangan Sintayong dalam meracik skuad di timnas Indonesia. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat kesulitan menjadi striker tajam di timnas Indonesia. Jadi momen reformasi sepak bola Indonesia, Erick Thohir resmi terpilih jadi ketum PSSI. Telah berlangsung KLB PSSI di Hotel Shangri-La Jakarta Selatan pada Kamis 16 Februari. Dalam KLB ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN RI, Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Erick Thohir sendiri unggul mutlak saat penghitungan suara. Ia meraih 64 suara dari total 86 voters. Sementara di lain kesempatan, Presiden Joko Widodo berharap PSSI di era yang baru nanti bisa reformasi total sepak bola Indonesia.